Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, dalam tema pergi dan katakanlah, Yesus sudah bangkit. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang bangkit. Kami sungguh percaya bahwa Engkau selalu setia, hadir menyertai kami. Karena itu kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Saat yang indah Engkau beri bagi kami akan belajar firman-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Maka diberkatilah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan, kiranya terberkati dengan firman-Mu. Firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi motivasi spiritual bagi kami, sehingga kami hidup setia sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 dalam perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap tahun kita merayakan Paskah. Dan tahun 2024 ini, perayaan Paskah jatuh pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024. Nah, saudaraku yang kekasih, Paskah itu sudah sangat familiar dengan kita. Dan kalau kita melihat etimologi Paskah dari bahasa Ibrani, yaitu Pesak, artinya melewatkan atau melewati.
di mana perayaan Paskah ini adalah perayaan bagi bangsa Israel saat mereka dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir melalui peristiwa Eksodus. Bahwa hanya tangan Tuhan yang kuat yang telah membebaskan, yang telah melewatkan bangsa Israel dari pergumulan, dari penderitaan, dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, karena itu perayaan Paskah bagi bangsa Israel adalah perayaan kemenangan dari segala pergumulan dan penderitaan. Maka dalam perjanjian baru, saudara, Paskah itu menunjuk pada hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari kemenangan. Hari di mana Tuhan Yesus dia bangkit, mengalahkan kuasa dosa, bahkan kuasa maut. Karena itu saudara, kita melihat bahwa kebangkitan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu resurrectio. Resurrectio artinya dibangkitkan. Dan dalam perjanjian baru, kata resurrectio ini artinya melepaskan tubuh dari kematian atau tubuh dihidupkan kembali. Nah, sehingga saudara, Paskah dalam perjanjian baru sekali lagi menunjuk pada kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa dosa, bahkan kuasa maut. Karena itu saudara, kata yang pas untuk hari Paskah yaitu Happy Passover. Bahwa itu artinya Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian. Nah, karena itu saudara, baik dalam perjanjian baru, perjanjian lama, kita mendapati bahwa Paskah itu adalah hari kemenangan. Di mana yakin bahwa dalam perjanjian lama Tuhan Allah yang membebaskan bangsa Israel. Dan dalam perjanjian baru Yesus yang adalah Allah. Dia sudah bangkit. Kalahkan dosa, kalahkan maut. Ada kehidupan yang baru. Karena itu saudara, Paskah selalu dirayakan pada hari Minggu. Hari ketiga sesudah kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah di hari Minggu sebagai tanda bahwa kita telah dimenangkan oleh darah Yesus yang begitu mahal. Bahkan saudara, peristiwa Paskah itu adalah peristiwa yang tak terbantahkan, fakta yang tak terbantahkan. Sebagaimana juga Rasul Paulus menulis dalam kitab pertama Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14 berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia firman Tuhan, apa yang diberitakan dalam Alkitab. Sia-sia juga iman kita, keyakinan, kepercayaan kita. Tetapi karena Yesus dia bangkit, tidak sia-sia iman kita. Iman kita adalah iman yang hidup, karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Apa yang diberitakan melalui firman Tuhan, apa juga yang kita beritakan sampai saat ini, tidak sia-sia. Karena Yesus yang kita beritakan, Yesus yang kita imani adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang bangkit dari kematian. Kubur kosong menandakan, menyatakan, menegaskan bahwa Yesus dia adalah Allah yang bangkit. Nah, itulah juga saudara yang kita saksikan dalam bacaan kita Matius pasal 28 ini. Dikisahkan melalui narasi bahwa ada perempuan-perempuan para pengikut Yesus yang setia. Di sini ditulis ada Maria Magdalena, ada Maria juga yang lain. Mereka datang menengok kubur Yesus. Dengan maksud apa saudara? Ingin merempahi, meminyaki mayat Tuhan Yesus sebagaimana tradisi orang Yahudi. Namun saudara, apa yang terjadi ketika mereka datang di kubur Yesus? Ketika mereka menyaksikan peristiwa alam yang luar biasa, dikatakan terjadi gempa bumi. Bumi bergetar saudara. Yesus tidak ada dalam kubur.
Karena Yesus dia telah bangkit. Sehingga saudara dikatakan bahwa malaikat Tuhan turun dari langit, datang menggulingkan batu dan dia duduk di atasnya. Bahkan malaikat ini dikatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan salju sangat putih yang menandakan tentang kekudusan. Kemudian saudara dikatakan para penjaga mereka menjadi takut, mereka menjadi gentar saudara. Karena apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, mereka berpikir tidak mereka laksanakan. Karena Yesus yang mereka jaga ternyata tidak ada dalam kuburan. Karena Yesus dia sudah bangkit. Nah saudara, malaikat ini berkata kepada perempuan-perempuan ini, kepada Maria dan Maria Magdalena, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Saudara, perkataan malaikat, jangan takut, jangan mencari Yesus yang mati, tapi harus yakin bahwa Yesus yang adalah guru mereka, bahkan Yesus yang diimani adalah Allah, dia telah bangkit, dia tidak tinggal dalam kuburan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka kata malaikat ini, "Segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, maka di sana kamu akan melihat dia." Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan saudara dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini mereka pergi dengan takut, tetapi juga disertai dengan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat dan memberitakan hal ini kepada murid-muridnya. Takut dan bersukacita. Nah saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa ini adalah antara percaya dan tidak. Tetapi saudara, dalam rasa takut, dalam rasa sukacita, percaya atau tidak, maka dalam perjalanan mereka justru bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka apa yang disampaikan oleh malaikat, perkataan jangan takut, itu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudaraku, hal yang sangat luar biasa. Kitab Injil menceritakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bahkan saudara, dalam kehidupan ini kita menyaksikan sehebat sekaliber apapun seorang manusia, dia tetap berakhir pada kematian. Hanya Tuhan Yesus, dia yang bangkit. Karena betul-betul dia adalah Allah. Allah yang hidup. Allah yang kita imani adalah Tuhan dunia dan Tuhan manusia. Karena itu saudara, melalui narasi ini ada beberapa pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Pertama, bahwa kebangkitan Yesus itu mau menyatakan adalah otoritas Allah, bahwa Yesus dia punya kuasa ilahi. Paskah adalah otoritas Allah, bahwa Yesus dia punya kuasa ilahi. Karena dia adalah Allah. Allah yang datang menjumpai kita manusia. Allah yang datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Allah yang sangat solider dengan kita. Allah yang sangat mengasihi kita. Sekalipun dia harus menderita, mengalami kesengsaraan. Dia harus melewati jalan sengsara, via dolorosa. Dia harus memanggul salib. Bahkan dia harus mati di kayu salib.
Tetapi saudara, Yesus, dia bangkit. Dia adalah Allah. Karena itu kita yakin bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang tahu keadaan kita. Tuhan yang tahu setiap apa yang kita alami. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang tinggal dalam kubur, dalam kematian. Tapi Allah yang memberikan kemenangan. Allah yang memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, iman kita bukan sekedar pengakuan. Tapi iman yang betul-betul kita yakini bahwa Allah itu, dia adalah awal dan akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Bahkan dia adalah Allah Immanuel. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah juga yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Itulah Allah yang hidup, yang kita imani saudaraku. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, Tuhan tahu keadaan kita. Karena itu saudara, iman kita adalah iman yang terkonsentrasi kepada Tuhan. Iman yang betul-betul hidup, yang meyakini tentang otoritas Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Mesias dan Juru Selamat. Karena itu saudara, sekalipun Yesus dia harus melewati skenario penderitaan yang sangat tragis dan sangat ironis. Tapi karena dia adalah Allah, dia tetap setia. Dia tetap taat sampai harus mati, dikuburkan, tetapi dia bangkit. Itulah Paskah, itulah kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kehidupan kita. Kemudian saudara, pesan yang hendak disampaikan kepada kita melalui bacaan kita. Yang kedua, sebagai orang beriman, mari kita mempercayakan hidup seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, narasi dalam kitab Matius ini, kita belajar bahwa Maria Magdalena, Maria yang lain, mereka mempercayakan hidup mereka seutuhnya kepada Tuhan. Karena itu mereka datang bermaksud menengok, bahkan juga merempahi mayat Yesus. Tetapi Yesus dia sudah bangkit, tidak ada dalam kuburan. Yesus tidak tinggal dalam kematian. Tetapi dengan sungguh-sungguh saudara, mereka mendapatkan berita tentang kebangkitan, tentang kemenangan. Sehingga saudara, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, di bagian akhir bacaan kita dikatakan bahwa mereka mendekatinya. Mereka mendekati Yesus, mereka memeluk kakinya serta menyembahnya. Mereka mendekati Yesus, mereka memeluk kakinya, mereka menyembah Tuhan Yesus. Sehingga dari sini kita belajar bahwa mereka betul-betul mempercayakan hidup mereka seutuhnya. Maukah juga saudara kita seperti perempuan-perempuan ini? Kita mendekat, kita mencari Yesus. Kita memeluk kaki Yesus, kita bersujud sembah, kita menyembah Tuhan. Saudara, ada kalanya manusia merasa hebat dengan apa yang dikaruniakan Tuhan. Dengan skill yang dimiliki, dengan talenta yang dimiliki, dengan kecakapan yang dimiliki, dengan harta yang dimiliki, dengan segala apa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Kadang-kala saudara, kita merasa bahwa kita ini yang paling jago, yang paling kuat, yang paling hebat, segala-galanya saudara. Tapi belajar dari firman Tuhan ini dengan semangat Paskah, kita sadar bahwa betapa terbatasnya kita, betapa lemahnya kita. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan, tapi kita yakin bersama dengan Tuhan kita menjadi kuat. Kita bisa melewati segala sesuatu, tantangan apapun yang kita hadapi, semua akan kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudara, hidup ini adalah kenyataan. Hidup ini bukanlah mimpi, bukan dream, tapi hidup ini adalah kenyataan. Ada orang yang mengatakan hidup ini bagaikan sandiwara, hidup ini bagaikan drama. Kita adalah pelakon.
yang melakoni kehidupan ini, saudara. Dan kita yakin bahwa ketika kita melakoni kehidupan ini dengan selalu mengadopsi karakter Kristus, hidup dalam kesetiaan, kesabaran, hidup dalam kerendahan hati, hidup dengan penuh kasih, maka itu tandanya bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan. Saudara, jangan berhenti mencari Tuhan, mencari hadiratnya. Kita harus punya effort, punya upaya semaksimal mungkin, saudara. Apapun challenge, apapun tantangan yang engkau hadapi, mari saudara, seperti para perempuan, mencari Yesus, sujud di bawah kakinya, dan menyembah Dia, mengakui kebesarannya. Sebab kadangkala saudara, kita jadi ragu. Apalagi dengan kenyataan-kenyataan kehidupan ini. Kadang kita menjadi pesimis, tidak lagi optimis. Kadang saudara kita menjadi apatis, tidak bergairah dengan segala beban kehidupan yang kita hadapi. Tapi saudara, mari senantiasa kita melihat pada kemenangan yang telah Yesus kerjakan bagi dunia, bagi kita. Bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang hidup. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu siapa kita. Bahkan Yesus, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Yesus adalah Allah yang akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Sekalipun onak dan duri, sekalipun saudara kita dibawa dalam lembah kekelaman, tapi yakin seperti Raja Daud, kita akan mengalami kehidupan di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Karena Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah menutup mata dengan keadaan kita. Tapi dengan tiang awan, tiang api, Dia terus menyertai kita. Itulah Paskah, itulah kemenangan. Karena itu saudara, kita effort, kita berupaya mencari Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, pesan dari firman ini mau dikatakan bahwa perkataan Yesus, jangan takut, maka itu juga memberikan kelegaan, memberi ketenangan bagi kita. Jangan gentar, jangan takut menghadapi kenyataan hidup. Saudaraku yang kekasih, dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari, apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada, bahkan saudara dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat, dapat juga dikatakan harga beras sekarang ini semakin melonjak. Lehem, roti, beras itu adalah makanan pokok bagi kita. Kita sangat membutuhkannya, saudara. Sehingga kadangkala orang berpikir mau makan apa. Kita hari ini bahkan besok bersama dengan anak-anak kita, kebutuhan semakin meningkat. Bahkan saudara disadari imbas dari COVID-19 dengan terpuruknya perekonomian secara global, yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, pendapatan, sehingga saat ini dapat dikatakan adalah masa-masa resesi, masa-masa yang sulit, membuat orang saudara tidak excited menghadapi kenyataan hidup. Tapi belajar dari firman Tuhan, Yesus Dia sudah bangkit, Yesus Dia sudah menang. Perkataan malaikat jangan takut, perkataan Yesus jangan takut, itu memberikan kelegaan bagi kita. Bukan berarti saudara kita tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti kita tidak usah bekerja, tidak usah berusaha. Tapi justru ini membuat kita super excited, menikmati hidup, mengalami kehidupan ini dengan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata ketika kita terus berpengharapan kepada Tuhan Allah. Barangkali saudara saat ini kita mengalami masalah yang begitu hebat, masalah yang begitu berat, masalah dalam keluarga, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bisnis usaha, masalah dalam pelayanan.
Sehingga saudara, kita merasa seakan-akan kita ditanam ke bawah. Saudara ingat bahwa pohon akarnya semakin ke dalam, maka pohon itu semakin kuat. Demikian juga dengan bangunan saudara. Bangunan itu lebih ke dalam tiangnya, tiang pacangnya lebih ke dalam, maka bangunan itu semakin kuat. Bahkan bangunan-bangunan yang punya basement, itu adalah bangunan-bangunan yang mahal saudara. Maka itulah juga kehidupan kita. Semakin kita ditanam ke bawah dengan persoalan hidup, semakin akar kehidupan kita ada di dalam ke bawah saudara, ditanam ke dalam, kita semakin kuat dan kita semakin mahal, semakin berharga. Iman kita dimurnikan supaya ketika kita bertumbuh, kita ada di atas, kita ada dalam ketinggian, kita tidak menjadi tinggi hati, kita tidak menjadi sombong, karena kita percaya apa yang kita alami itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Karena itu saudara, jangan takut dengan persoalan hidup, jangan takut dengan masalah hidup. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan kita biarkan Tuhan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tetap melangkah bersama dengan Tuhan, tetap mengimani bahwa Tuhan itu ada. Dia sudah menang dan memenangkan kehidupan kita. Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Asalkan kita tetap setia, asalkan kita tetap taat, kita maju bersama dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, lakukan, memberi kontribusi iman yang kuat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yang bukan sekedar percaya, tetapi betul-betul meyakini dan mengalami bahwa Tuhan yang kita imani adalah Allah yang bangkit dari kematian, yang memberikan kemenangan, memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, jangan kiranya persoalan kita membuat kita tidak bergairah. Ingat, masalahmu itu kecil karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Allah yang kita sembah lebih besar dari persoalan kehidupan kita. Seberat apapun itu saudara, sesulit apapun, ketika kita tekun, ketika kita setia, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Bukankah itu juga yang dialami oleh Ayub? Ketika semua hilang daripadanya, Tuhan memberikan 2 kali lipat. Bukankah itu juga yang dialami oleh Yusuf? Dia harus dipenjarakan, dia tidak bersalah, tapi Tuhan membuat dia menjadi seorang pemimpin bagi bangsanya. Ketika dia tinggal di Mesir, bukan tanah airnya. Bukankah itu juga yang dialami oleh Abraham saudara? Tuhan menguji Abraham. Abraham setia. Maka Tuhan menjadikan Abraham bapa segala orang beriman. Maka itulah juga kehidupan kita saudara. Kita yakin ketika Tuhan menghadirkan persoalan, masalah, problem, pergumulan hidup yang berat, Dia tahu kemampuan kita, kekuatan kita, kesanggupan kita. Dan ketika juga kita meneteskan air mata, kita menangis karena kita merasa begitu berat beban kehidupan kita, maka air mata kita ditampung oleh Tuhan dalam kirbatnya. Dia akan memberi sukacita, Dia akan memberi kelegaan, Dia akan memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang menang, Allah yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman ini memberkati kami semua. Banyak orang yang menyaksikan, mendengarkannya, kiranya terberkati. Sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi media sosial YouTube Tuhan pakai menjangkau banyak orang untuk bisa mendengarkan firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe,
berikanlah like, jempol, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.